pada Jumat tanggal 28 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan 22 Agustus 2025 Miladiah. Insyaallah akan menjadi khatib Ustaz Dr. Ijaz Iskandar LC Hilangnya, muadzin dan imam Ustaz Ahmad Dhani, sedangkan muadzin Ustaz Rizki Abdul Hadi. Akhirnya kepada khatib dan muadzin kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardi, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim, innal mukallafina bi bayani syara'id bid-dalail qatiyyati wa wadihatil barahim, nahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa nas'aluhu mazidu min fadlihi wa karamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar al-karimul ghaffar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil azizil mustamiratul adada aqulu sinin, wa bisunanin mustamiratul mustarsyidin, al-maqsud wa'il kalami wa samahatidin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyina wal mursalin wa ala kullin wa sa'iris solihina summa amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha wa ati'uh wa'lamu anna Allaha yuhibbul muttaqin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi nabawiyyati syarifatin mutahharah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat iringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, bagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang diberkati oleh Allah, dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW berkata, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian semua dosa besar yang akan menghancurkan dan membinasakan kalian kelak di akhir atau di hari kiamat. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma huna ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan 7 dosa besar yang akan menghancurkan dan membinasakan kami semua di hari kiamat? Rasulullah SAW pun menyebut satu persatu. Di antara yang disebut sama Rasulullah SAW termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang akan menghancurkan dan membinasakan kita umat manusia di akhir zaman adalah dosa zina. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran setiap perbuatan zina Allah Subhanahu wa Ta'ala identikkan dengan sifat fahisyah atau suatu perbuatan yang menjijikkan. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqrabu zina." Jangan sesekali kalian mendekati kepada perbuatan zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu termasuk perbuatan yang menjijikkan. Bukan menjijikkan menurut pandangan Allah, tetapi menjijikkan menurut pandangan seluruh umat manusia. Begitu juga misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 22 untuk mengcounter apa yang dianggap benar oleh masyarakat jahiliyah. Dulu kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kedatangan Islam, orang Arab jahiliyah itu biasa menikahi kembali perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak mereka. Saat bapak mereka meninggal dunia, maka istri-istri bapak mereka ini mereka wariskan, dan mereka kembali menikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan koreksian. Kalau tradisi jahiliyah ini sama sekali tidak benar. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 22, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Jangan pernah sesekali kalian melakukan atau menikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak kalian, kecuali apa yang sudah terjadi dulu di zaman jahiliyah. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengidentikan perbuatan menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak kita itu dengan berkata, "Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila."
karena perbuatan seperti itu termasuk perbuatan fahisyah yang menjijikkan, bukan menurut pandangan syariat, tetapi menurut pandangan seluruh umat manusia. Apalagi kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau perilaku seksual itu menyimpang, tidak lagi antara lawan jenis, tapi dengan sesama jenis, seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang kisah Nabiullah Lut alaihi salam. Wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Wahai kaumku, kata Nabi Lut alaihi salam, atatuna al-fahishah, kenapa kalian melakukan suatu perbuatan yang menjijikkan? Jadi kembali, setiap kejahatan dan penyimpangan seksual di dalam Al-Quran semuanya disebut dengan kata fahisyah. Di dalam ayat larangan zina, Allah menyebut wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Saat kita dilarang oleh Allah menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak kita, dalam surah An-Nisa ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf, innahu kana fahisyatan wa sa'a wa sa'a sabila." Begitu juga saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh umatnya Nabiullah Lut alaihi salam. Wa lutan idz qala liqaumih, ingatlah kalian ketika Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kenapa kalian melakukan suatu perbuatan yang menjijikkan yang tidak pernah dilakukan oleh satu bangsa pun sebelum kalian? Atatuna rijala syahwatan min dunin nisa, kenapa kalian menyetubuhi sama-sama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dengan penuh syahwat? Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai perbuatan fahisyah, sebagai perbuatan yang menjijikkan. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, terkadang karena kebodohan kita, karena keawaman kita menganggap biasa perbuatan zina itu. Padahal perbuatan zina dan penyimpangan seksual yang lain, kalau terjadi pada diri kita, kalau terjadi pada keluarga kita, pada istri kita, pada anak perempuan kita, atau bahkan pada ibu kita, tidak ada satu pun orang yang sehat akalnya mau menerima kejadian itu. Tapi sering kita menganggap itu biasa. Kenapa? Karena kejadiannya sama orang lain. Sering kita menganggap itu perbuatan lumrah. Kenapa? Ketika kita menjadi pelaku dan korbannya orang lain. Tapi tidak ada satu pun kita yang mau menerima kalau anak perempuan kita diperkosa sama orang lain, atau ibu kita dizinahi sama tetangga kita, atau istri kita selingkuh dengan teman kita. Tidak ada yang mau menerima itu. Maka Allah berulang kali menyebut di dalam Al-Quran perbuatan zina, penyimpangan seksual, perselingkuhan, itu semua perbuatan fahisyah yang menjijikkan. Tapi karena keawaman dan kebodohan manusia, manusia menganggap itu sebagai perbuatan biasa dan lumrah. Maka kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pernah suatu waktu Rasulullah SAW kedatangan anak muda. Anak muda ini sesungguhnya mau masuk Islam, langsung dibimbing syahadat sama Rasulullah. Tapi dia meminta izin agar Rasulullah SAW mengizinkan dia untuk melakukan perbuatan zina. Ya Rasulullah, adzinni atuzna. Wahai Rasulullah, saya masuk Islam tapi dengan satu syarat, izinkanlah saya, halalkanlah bagi saya untuk berzina. Setelah itu saya langsung masuk Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
para sahabat yang mendengar syarat dari anak muda ini pada marah. Ada yang menonjol anak muda ini, ada yang sudah pegang kerah bajunya, tapi semua ditahan sama Rasulullah. Halumma ya rajul, halumma ya rajul, kemari kamu wahai anak muda. Apa kata Rasulullah? Atuhibbu dzalika fi ummik. Apakah kamu mau ibu kamu dizinahi? Terdiam dia, Bapak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Atuhibbu dzalika fi bintik. Apakah kamu mau anak perempuan kamu yang jadi korban zina? Atuhibbu dzalika fi zawjatik. Apakah kamu mau istri kamu yang jadi korban zina? Terdiam kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Saat Nabi Muhammad mau melanjutkan atuhibbu dzalika fi ukhtik. Apakah kamu mau saudari perempuan kamu yang dizinahi sama laki-laki lain? Dia bilang, kafa ya Rasulullah, kafa ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Saya bodoh, saya tahu dia ego, inginnya berzina dengan orang. Tapi seandainya perbuatan zina itu terjadi kepada perempuan dari keluarga kita, tidak ada satupun manusia yang mau melakukan itu. Oleh sebab itu kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi di zaman kita ini, perbuatan zina terjadi di mana-mana, penyimpangan seksual juga terjadi di mana-mana. Itu semua karena keawaman kita, karena kebodohan kita. Tidak ada satu pelaku zina itu mau. Kalau kita berterang, ya sudah ibumu kami zinahi sekarang. Tidak ada yang mau seperti itu. Tapi giliran dia menzinahi orang lain, dia mau. Oleh sebab itu kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, agama kita datang, syariat datang kepada Nabi Muhammad, salah satunya ingin meninggikan martabat dan harkat kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tahu manusia punya kebutuhan seks, punya kebutuhan untuk melampiaskan nafsunya, tapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara zina, apalagi penyimpangan seksual, dengan cara pernikahan yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi kita semua dan bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Semoga khutbah Jumat pada kesempatan hari ini bermanfaat dan mampu membimbing kita semua untuk menjauhi dari perbuatan yang dilarang sama Allah, termasuk dengan perbuatan zina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه النبوية الشريفة المطهرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين وأصلح ذات بيننا وبينهم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والوباء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله كثيرا يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة